Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rahmi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil bacaan kami yang berjudul The Information Profession Knowledge, Memory, and Heritage bagian 2. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aldi Rizky Padilla, Anis Mufida, Arnola Dewinta Hasan, Ayi Rahmadiatiana, saya sendiri Nur Muhammad Rifki, Paramita Rahmi, dan Syahrani Nur Aziza. Secara garis besar yang akan kami presentasikan, yang pertama ada the universe of the document, sorting out the disciplinary confusion and methodologies. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Aldi. Kemudian selanjutnya. Oke, di sini ada gambar, nah gambar tersebut merupakan yang ada di dalam artikelnya dari Batch itu sendiri. Batch itu mengumpulkan di dalam gambar itu merupakan ada salah satu daripada cakupan dari dokumentasi itu sendiri. Tertera di gambar itu ada jurnal, monograf, dan lain-lain. Kemudian boleh lanjut. Di artikel tersebut juga disebutkan ada gambar, bahwasanya apakah yang terjadi di gambar ini. Pastinya ada salah satunya yakni yang menyimpan dengan aman informasi medis pribadi dan mengambil informasi faktual yang relevan yang berkaitan dengannya. Dengannya di sini artinya adalah informasi yang disampaikan oleh pasien kepada konsultan itu sendiri. Dan informational people atau orang informasi itu dapat dengan mudah untuk merekap informasi tersebut. Boleh lanjut. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa alam semesta dokumentasi adalah fokus dari beberapa disiplin ilmu yang berorientasi informasi seperti perpustakaan, bibliografi, arsip, manajemen catatan, informatika, manajemen pengetahuan, bibliografi, dan lain-lain. Kemudian lanjut. Kemudian disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Aldi. Selanjutnya akan ada sorting out the disciplinary confusion. Next. Nah, di sini pada artikel Batch tersebut dijelaskan bahwa harus adanya kejelasan antara istilah disiplin dengan istilah profesi itu sendiri. Nah, semua profesi adalah campuran dari teori dan juga praktik, yang mana membutuhkan penguasaan teori dan pemahaman umum, yaitu ini teori yang kemudian diterapkan oleh praktisi secara selektif dan kreatif sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan serangkaian permasalahan dunia nyata, dan ini praktiknya. Jika pekerjaan hanya terdiri dari tahapan-tahapan sederhana atau bisa dikatakan bersifat algoritmik, itu bukanlah profesi menurut Batch. Dan profesi terdiri dari kumpulan teori, penelitian, prinsip-prinsip berbasis praktik, dan pengalaman panjang, serta refleksi dari para praktisi senior. Dengan demikian, setiap profesi memiliki aspek disiplin akademik dan aspek praktik profesional. Selanjutnya. Batch mengemukakan bahwa hubungan antara profesi dengan disiplin yaitu bersifat tumpang tindih. Kenapa bersifat tumpang tindih? Karena mereka saling keterkaitan dan tidak terpisahkan. Batch juga menggunakan istilah disiplin untuk menekankan aspek akademis, teoritis bidang informasi, dan menggunakan istilah profesi ketika menekankan aspek praktik profesional. Jadi di sini disiplin itu untuk teori, sedangkan profesi ini untuk praktik. Begitu. Pada gambar di sebelah kanan ini ada gambar dari disiplin bidang informasi yang terangkum pada Encyclopedia of Library and Information Science 3rd edition, yang mana beberapa disiplinnya yang pertama ada Library and Information Science, Archival Science, Museum Studies, Bibliografi, Records Management, Knowledge Management, Informatics, Information System, Document and Genre Theory, dan Social Studies of Information. Selanjutnya.
Nah, berikut ada tingkatan kategori kunci pengorganisasian atau topik untuk ensiklopedia perpustakaan dan informasi yang ditinjau berdasarkan faset PMST atau personality, matter, energy, space, dan juga time milik Ranganathan. Pada profesi informasi, layanan dan fungsi menjadi jantung pekerjaan informasi yang dilakukan oleh para profesional untuk mencapai tujuan bidang informasi. Layanan dan fungsi juga mewakili esensi dari pekerjaan profesi informasi itu sendiri. Penelitian yang dilakukan akhir-akhir ini oleh bidang informasi banyak mengenai perilaku informasi yang mana telah berkontribusi pada bidang ilmu sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Arnola. Selanjutnya adalah ada salah satu fungsinya yang disebut dengan penilaian atau operasial dalam ilmu kearsipan, serta ada pemilihan book atau book selection. Nah, para ahli ini menyebutkan pada ilmu kepustakawanan ini terdiri dari beberapa fungsi antara lain yang pertama, katalogisasi atau cataloging dalam kepustakawanan. Yang kedua, ada pendaftaran atau registration di museum. Selanjutnya ada penelitian perilaku informasi atau information behavior research dalam ilmu informasi itu sendiri. Yang selanjutnya ada studi pengunjung atau visitor studies di museum. Ini digunakan untuk meneliti atau menjangkau apakah para pengunjung itu puas atau tercukupi informasinya dari segi informasi yang telah diperoleh dari aspek atau cabang informasi yang mereka akan teliti. Nah, selanjutnya ada faset yang kedua, informasi itu sendiri, ini merupakan inti dari pekerjaan profesi informasi, baik berbentuk fisik maupun elektronik. Baik juga ada tinjauan literatur dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh akademisi atau bidang akademik. Selanjutnya ada arsip perusahaan atau hiburan populer dalam berbagai bentuk, antara lain rekaman atau semua yang terjadi di berbagai situasi, serta ada juga objek yang dikelola. Boleh selanjutnya? Nah, untuk faset yang ketiga, ini ada institusi, yang mana ada lembaga-lembaga yang menyimpan sumber daya seperti perpustakaan, arsip, dan museum yang telah menjadi bagian penting untuk masyarakat memperoleh informasi itu sendiri. Nah, untuk faset yang keempat, teknologi informasi atau information technology. Ini digunakan untuk mengatur, menyimpan, serta untuk temu kembali ke informasi. Nah, faset yang kelima merupakan manajemen dan kebijakan. Digunakan oleh lembaga atau institusi dengan mengumpulkan informasi-informasi yang besar maupun penting. Banyak orang juga yang bekerja dalam bidang ini harus mengembangkan kebijakan tersebut, termasuk prinsip-prinsip pada etika informasi atau profesi itu sendiri, dan menemukan cara-cara untuk mengelola suatu perusahaan atau lembaga dan orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan atau lembaga tersebut. Setiap profesi informasi ini memiliki manajemen yang terselip di suatu tempat atau informasi yang penting. Yang terakhir ada geografi dan sejarah. Seperti konsep ruang dan waktu, dalam ahli Ranganathan ini menyebutkan bahwa variasi dalam pandangan ini dan praktik profesional dari satu negara ke negara lain atau melalui waktu. Maksudnya ini adalah saling keterkaitan. Di sini ada tabel-tabel contoh elemen dari faset disiplin informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, jadi profesi informasi yang kita lihat sebelumnya ternyata diperumit oleh karakter meta mereka. Terdapat banyak kebingungan hubungan antara disiplin konten dan metadisiplin dan seputar interdisipliner, serta kebingungan seputar faset-faset yang tadi sudah dijelaskan. Orang-orang yang muncul dengan profesi informasi baru, mereka menarik keluar satu atau lebih faset-faset profesi informasi tadi dan hanya memfokuskan pada faset-faset tertentu saja. Dan ada kompleksitas tambahan karena fakta bahwa ini adalah profesi dan bukan hanya kumpulan pengetahuan akademis. Profesi adalah campuran kompleks dari pengetahuan, organisasi, dan aktivitas profesional dan organisasi. Selanjutnya.
Jadi sejarah profesi informasi yang lebih tua tumbuh di sekitar pengelolaan lembaga penyimpanan tertentu. Dan perpustakaan, arsip, serta museum adalah fokus asli dari profesi informasi. Nah, pekerjaan yang berpusat pada lembaga fisik ini mengarah pada 3 profesi, yakni profesi ilmu perpustakaan, ilmu kearsipan, dan studi museum. Next. Melihat lagi dari kebingungan yang tadi sudah dijelaskan, dengan demikian dengan adanya kebingungan terdapat masalah baru, yakni seputar penamaan disiplin informasi dan profesi. Beberapa bidang ini dalam menamai mereka sendiri, mereka telah menarik 1 atau lebih hingga 7 faset utama yang tadi sudah dijelaskan. Kembali ke diagram faset sebelumnya, kita dapat melihat bagaimana bidang-bidang yang berbeda menamai diri mereka sendiri dengan menggambar pada 1 atau lebih faset profesi informasi. Nah, ini salah satu contohnya. Kita dapat melihat art libraries atau perpustakaan seni menggabungkan antara institusi dan materi subjek. Lalu ada enterprise ontologis, itu menggabungkan antara fungsi dan pengetahuan bisnis. Dan yang ketiga ada medical informatics yang menggabungkan antara faset teknologi informasi dan bidang studi kedokteran. Contoh-contoh lainnya seperti Latin America Libraries itu menggabungkan antara geografi dan institusi. Lalu knowledge management berfokus pada aspek kebijakan dan manajemen tunggal. Dan museum informatics itu berfokus pada institusi dan teknologi informasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih banyak Rizky. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai Metarsas. Di sini terdapat 3 disiplin informasi yang berfokus pada institusi, khususnya pada ilmu perpustakaan, ilmu kearsipan, dan studi museum. Nah, 3 disiplin informasi ini adalah disiplin ilmu tertua dan paling terhormat. Dan fakta bahwa ketiganya secara historis berfokus pada institusi fisik. Di era pradigital, miliaran dokumen disimpan dengan kompak dan tidak ada pada server farm komputer, sehingga perolehan lebih banyak informasi secara otomatis membutuhkan lebih banyak penyimpanan fisik. Selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada perpustakaan. Di zaman modern, sejak abad ke-15, pertumbuhan informasi berkembang dan bergerak pada tingkat yang eksponensial. Di sini itu berkaitan dengan jumlah atau angka, misalnya jumlah judul buku, judul jurnal, dan sebagainya yang terus berlipat ganda sampai saat ini. Pada tahun 1801, Library of Congress memiliki 740 volume, kemudian berlipat ganda setiap 14 sampai 15 tahun, sehingga koleksinya bertambah menjadi kurang lebih 23 juta pada tahun 2013. Lalu terdapat beberapa pertanyaan terkait menghitung volume dan atau judul, antara lain yaitu, apakah Anda menghitung setiap volume jurnal atau hanya menghitung judul jurnal? Yang kedua, berapa banyak salinan setiap buku? Pertanyaan tersebut harus diputuskan saat menghitung dan membandingkan koleksi, karena kalau dibilang di sini salinan ini itu sebagai cadangan dalam bentuk preventif sebelum terjadinya suatu bencana yang mungkin saja bisa terjadi di perpustakaan. Next. Pertumbuhan sumber daya fisik yang besar menyebabkan obsesi dengan berbagai bentuk penyimpanan informasi dengan eksperimen pada berbagai jenis bentuk mikro dan film. Bidang kepustakawan mulai diprofesionalkan pada tahun 1870-an dengan kegiatan Melville Dewey dan berdirinya American Library Association. Oleh karena itu, prinsip dan praktik yang konsisten harus dikembangkan serta keterampilan dan filosofi organisasi perpustakaan juga harus diajarkan kepada calon pustakawan. Pertumbuhan ukuran koleksi mengarah pada pertumbuhan profesionalisasi kepustakawan, sehingga selama periode yang sama, perpustakaan sebagai institusi fisik yang membutuhkan sumber daya yang besar, terutama gedung menjadi pusat perhatian. Jadi di sini ketika pertumbuhan ukuran koleksi menjadi lebih besar, maka
sumber daya terutama sumber daya manusia maupun sumber daya fisik yang berupa gedung itu akan selalu menjadi pusat perhatian dan harus diprofesionalisasikan. Next. Baik, selanjutnya terkait soal ukuran di museum dan arsip, ini sebenarnya memiliki pola yang sama dengan perpustakaan, di mana keduanya ini juga mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu terhadap sumber daya fisiknya. Bedanya kalau di museum sendiri, ini pertumbuhan di museum disebabkan oleh banyak bahan penelitian yang dikumpulkan dari seluruh dunia. Sedangkan kalau di arsip sendiri, pertumbuhan eksponensial, khususnya dalam bahan arsip, itu tumbuh disebabkan oleh pertumbuhan birokrasi atau peningkatan birokrasi selama berlangsungnya aktivitas perusahaan. Dan kemudian di sini disebutkan bahwa dampak positif yang didapat dari museum di era digital sebenarnya sangat mendapatkan keuntungan yang besar, di mana museum sendiri dapat menampung banyak koleksi secara online dan memungkinkan pemirsa atau pemanfaat museum sendiri dapat melihat lebih banyak sumber daya atau koleksi yang dimiliki oleh museum tersebut. Nah, jadi di sini juga dikatakan bahwa profesi yang lebih tua seperti termasuk ilmu perpustakaan, ilmu kearsipan, dan studi museum ini berfokus pada institusional, artinya profesi yang berbasis institusi, di mana institusi tersebut diperlukan untuk menyimpan materi secara fisik. Maka dari itu tak diherankan mengapa ketiga profesi yang tadi saya sebutkan itu membutuhkan lebih banyak kapasitas penyimpanan fisiknya ketimbang disiplin informasi yang lebih baru berkembang, khususnya pada era digital saat ini, yang mana cenderung mengecilkan sisi penyimpanan fisik dari profesi mereka sendiri. Hal ini dikarenakan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang memungkinkan pengurangan akan kebutuhan penyimpanan fisik tersebut. Baik, terakhir kesimpulannya adalah nama dan cakupan dari berbagai profesi informasi ini memiliki alasan historis dan praktisnya masing-masing. Inti dari semuanya adalah layanan dan fungsi utama yang mungkin atau mungkin tidak terkait dengan lembaga informasi tertentu, dan yang semuanya mengelola kumpulan informasi eksosom dalam bentuk fisik atau digital, menggunakan berbagai teknologi informasi untuk membuat informasi eksosomatik itu tersedia untuk umat manusia. Ini adalah keuntungan yang berbeda dari semua profesi informasi ini untuk melihat kesamaan serta saling menghormati perbedaan yang ada. Untuk mengajar masyarakat luas tentang tujuan fundamental penting yang dilayani pada human society. Ini adalah tugas besar dan tugas yang sangat penting, yang sebagian besar tidak terlihat dan diremehkan secara historis. Sudah saatnya semua profesi informasi ini bersatu untuk memperjelas peran mereka dalam masyarakat kepada masyarakat yang lebih luas, sehingga nilai kita menjadi jelas bagi semuanya. Selanjutnya, nah ini berikut ini adalah sumber referensi kami. Apa?